menumbuhkan semangat keimanan kita, menunjukkan hati kita, sehingga kita dapat menunaikan aktivitas kita dengan lebih baik. Saudara Wakil Bupati, pimpinan anggota yang terhormat dan hadirin yang saya muliakan, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Paripurna hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dengan agenda 1. Penyampaian pandangan fraksi terhadap Wakil Bupati tentang APBD tahun anggaran 2023 dan penyampaian Wakil Bupati terhadap rancangan undang daerah tentang pajak dan kontribusi daerah. Kita buka dan dapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, setelah melakukan kajian dan pendalaman terhadap draft nota pengantar bupati mengenai rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, maka izinkanlah kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Agam menyampaikan pandangan umum berupa masukan, tanggapan, dan pertanyaan sebagai berikut. 1. Dari sisi pendapatan, fraksi PKS memberikan apresiasi yang tinggi terhadap target pendapatan asli daerah sebesar 180 miliar lebih, yang terdiri dari pajak daerah sebesar 59,399 miliar lebih atau sebesar 32% dari pendapatan asli daerah. Retribusi daerah sebesar 5,529 miliar lebih atau 3,06% dari total pendapatan asli daerah. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 15,275 miliar lebih atau 8,45% dari total pendapatan asli daerah dan lain-lain. PAD yang sah sebesar 100 miliar 510 juta lebih atau 55,62% dari total PAD. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan kinerja di bidang pendapatan. Maka untuk tercapainya target tersebut, kami minta penjelasan apa saja inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh bidang pendapatan asli daerah. 2. Mengenai upaya pemerintah daerah dalam hal pendapatan daerah selain BAD, DAW, dan DAK, salah satu sumber pendapatan yang bisa menambah pendapatan daerah adalah dana insentif daerah atau DID. Fraksi PKS mengingatkan Pemda kiranya dapat meningkatkan kinerja sehingga pengalaman 2022 di mana Kabupaten Agam tidak memperoleh DID dapat kita perbaiki pada tahun 2023. Harap penjelasan apa saja strategi dan langkah perbaikan sehingga penilaian kinerja pemerintahan bisa ditingkatkan dan Kabupaten Agam dapat kembali meraih dana DID dari pemerintah pusat. 3. Berkaitan dengan belanja daerah. Dalam draft APBD tahun 2023, total belanja direncanakan sebesar 1,635 triliun lebih dialokasikan pada belanja operasi sebesar 1,2 triliun lebih atau sebesar 73,97%, dan di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar 702 miliar lebih sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah pada pasal 146 ayat 2, di mana belanja pegawai hingga 5 tahun sejak undang-undang ini disahkan tidak boleh melebihi 30%. Mohon penjelasan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengurai persentase belanja pegawai tahun 2023 ini
dan berapa persen penurunannya dari tahun 2022. Keempat, berkaitan dengan telah dikeluarkannya kode desa atau kode nagari untuk 10 nagari persiapan di Kabupaten Agam. Pertanyaan kami, bagaimana langkah-langkah persiapan menuju nagari definitif, baik terkait program kegiatan dan keterkaitannya dengan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 ini. Mohon penjelasan. 5. Sehubungan dengan dukungan pemerintah daerah kaitan dengan upaya suksesnya konversi Bank Nagari menuju Bank Nagari Syariah, apa saja langkah dan program yang akan dilakukan untuk meningkatkan edukasi dan literasi bagi warga Agam sehingga kesadaran untuk mendukung suksesnya ekonomi syariah di Kabupaten Agam berjalan dengan baik. Mohon penjelasan bentuk kegiatan dan anggaran yang akan dialokasikan untuk tahun 2023. Kami juga mendengar kabar bahwasanya Bank Nagari sudah menerima surat persetujuan dari Bapak Bupati Agam terkait konversi Bank Nagari menuju Bank Nagari Syariah, tetapi ada indikasi dualisme karena surat yang diberikan atau dikirim kepada Bank Nagari Syariah ini Pak Wabuk tertanggal ternomor sama dengan surat yang dikirim sebelumnya berupa penolakan dari konversi Bank Nagari ke Bank Nagari Syariah. Ini menjadi catatan di Bank Nagari bahwasanya apakah yang surat yang pertama yang akan diterima Bank Nagari atau surat yang kedua. Seharusnya kan ini dibuat surat tertanggal sekarang yang menyatakan mencabut surat pertama sehingga Bank Nagari pun siap untuk menerima surat kedua tadi. Itu mungkin sedikit informasi pada Bapak Wakil Bupati kita agar bisa disampaikan pada Pak Bupati. Selanjutnya yang keenam, berkaitan dengan minimnya dana pemeliharaan infrastruktur setiap tahun. Fraksi PKS mendorong agar adanya peningkatan dana rutin pemeliharaan infrastruktur karena kita lihat cepatnya kerusakan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya akibat terlambatnya pemerintah daerah melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Mohon penjelasan berapa dana pemeliharaan infrastruktur kita di tahun 2023 ini. Ketujuh, dengan keterbatasan keuangan dan kemampuan APBD Agam, fraksi PKS menyarankan agar kita mempertimbangkan untuk membentuk Komite Pemeliharaan Infrastruktur Daerah atau KPID. Hal ini dimaksudkan agar adanya kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah, masyarakat, perantau, LSM dan ormas lainnya. Dengan adanya KPID yang dibentuk dari kabupaten hingga nagari, kita harapkan keterlibatan semua pihak untuk memelihara dan memperbaiki infrastruktur yang mudah rusak bisa berjalan dengan maksimal. Yang kedelapan, pada APBDP 2022 kita melihat di Dinas PU adanya pergeseran anggaran pembangunan jalan kurang lebih 10 miliar atau sekitar 9,2 miliar. Kami meminta dengan detail kejelasan ruas jalan yang tidak terjadi dibangun tersebut dan apakah pada APBD anggaran 2023 kembali diakomodir. Ini sangat penting kita ketahui demi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Selanjutnya, 9 terkait perencanaan pembuatan AMDK. Harap dijelaskan juga apakah ini bagian dari program PDAM atau dikelola oleh BUMD sendiri. Bagaimana mekanismenya dan apakah sudah memenuhi prosedur yang berlaku? Mohon penjelasan. 10. Mencermati isu yang berkembang di tengah masyarakat bahwa akan dibangunnya Masjid Sirah yang berlokasi di Pasir Tiku oleh Bapak Bupati, bagaimana perkembangan pelaksananya? Mohon penjelasan. 11. Terkait proyek dalam masa pengerjaan, kiranya pengawasan lebih ditingkatkan dari dinas terkait dan harap diingatkan kepada pemenang tender jangan asal-asalan ketika
etika pengerjaan sehingga kita tidak perlu banyak menganggarkan dana untuk pemeliharaan ke depannya. 12. Untuk penyempurnaan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023, kami juga meminta kepada Saudara Bupati untuk melengkapi bahan RAPBD ini dengan RKA yang sudah direview oleh inspektorat yang diberikan pada saat penyampaian jawaban pandangan umum, minimalnya berbentuk soft copy, karena penjabaran yang disampaikan setiap OPD melalui Perda masih global dan tidak menggambarkan kegiatan-kegiatan detail yang akan dilaksanakan di tahun 2023. 13. Terkait tenaga honorer sopir dan K3 ada sebanyak sekitar kurang lebih 85 orang tenaga honorer kita sopir K3 yang tidak masuk dalam database. Sementara yang di 85 orang lebih kurang ini memenuhi syarat yang sebagaimana disyaratkan oleh Menpan RB untuk dimasukkan dalam pendataan. Kami berharap dari fraksi PKS agar 85 orang ini minimal, dan kalau bisa hampir seluruh tenaga honorer yang ada di Kabupaten Agam bisa dimasukkan dalam pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan pendapatan dan belanja daerah RAPBD di tahun anggaran 2023 ini.